Pemirsa, masuknya Islam di Tanah Konawe membawa dampak dan juga perubahan baik dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi hingga aspek alkulturasi budayanya. Islam sangat berkembang pesat di daerah ini. Lalu seperti apa saja sejarah dan juga perkembangan masuknya Islam di daerah ini? Bersama saya Vita Mauris, inilah Jejak Islam. Proses masuk dan penyebaran agama Islam di daratan Sulawesi Tenggara, khususnya di Konawe, ada beberapa tahapan. Yang pertama, saya mengistilahkan tahap identifikasi, yaitu yang disebut dengan anasir masuknya Islam. Itu sudah ada dalam sebuah cerita rakyat yang disebut dengan Taenango. Disebutkan bahwa di daratan Tolaki itu ada seorang tokoh dalam cerita Taenango, Langgai Saranani, tentang proses penyebaran agama Islam. Itu menyebutkan daerah-daerah seperti Pasai, Samudra Pasai sebagai pintu masuknya Islam di Nusantara. Kemudian sudah menyebutkan tentang beberapa daerah-daerah seperti Jawa Demak. Itu sebuah anasir. Jauh sebelum abad ke-17 itu sudah di daerah-daerah pesisir Konawe itu sudah ada pemeluk komunitas Islam. Nah, ini kita lihat beberapa sumber seperti disebutkan Guru Ipasau Tadu Ipariwawo. Ini adalah menyebutkan sebuah daerah yang sudah memeluk Islam yang disebut dengan Kerajaan Pasai pada saat itu. Nah, kemudian datanglah pada periode zaman Laki Dende. Itu datang utusan lagi dari Buton, itu bernama Laudeteke. Laudeteke ini adalah seorang bangsawan mengajak dan mengislamkan Laki Dende. Nah, kalau dulu tahapan-tahapan dakwah, kemudian orang-orang yang melakukan dakwah itu biasanya harus setaraf. Nah, ini utusan Sultan Buton, dia juga bangsawan, kemudian Laki Dende seorang raja, diterima dengan baik. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan makam Raja Laki Dende yang dimana merupakan Raja Konawe yang pertama kali memeluk ajaran agama Islam. Dan tentunya saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa dan bagaimanakah makam Raja Laki Dende. Yuk ikutin saya. Iya, dengan Pak Jamaah ini ya, Pak? Siap. Iya, mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol dulu sedikit, Pak. Boleh, di dalam. Di sini saja boleh, Pak. Iya. Baik. Di sini ya, Pak ya? Iya. Baik, Pak. Ya, Pak, ini kan saya sudah sementara berada di kawasan makam Raja Laki Dende. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan mengenai keberadaan kawasan makam Raja Laki Dende ini seperti apa, kemudian sejarahnya bagaimana, dan masuknya Islam di Tanah Konawe ini seperti apa? Silakan. Keberadaan lokasi makam dulu ini memang dari dulu ini adalah tanah kerajaan yang disebut istilahnya Huta Kamokole. Ya, Huta Kamokole itu artinya tanah kerajaan. Sejurus dengan meninggalnya Raja Laki Dende, maka keputusan daripada Dewan Adat waktu itu Siwolembatohu Pitudula Batu itu untuk dimakamkan di wilayah sini. Ini posisinya di pinggir aliran Sungai Konawe. Iya, di pinggir sungai aliran Konawe. Kalau istananya kan jauh di sana di Wawonggole, tapi orang Tolaki itu selalu memakamkan jenazahnya di pinggir sungai. Ya, karena kenapa? Sungai itu adalah air, itu adalah sumber kehidupan. Sehingga datanglah di tempat ini di pinggir aliran Sungai Konawe. Sejurus dengan berakhirnya kerajaan, maka oleh pemerintah Kabupaten Konawe
waktu itu masih Kabupaten Kendari, belum Konawe, ya meminta kepada pemerintah pusat untuk menetapkan kawasan makam ini sebagai kawasan Raja Laki Dende dengan cagar budaya. Dan alhamdulillah ini sudah terdaftar di Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar. Ya, ini. Nah, mengenai sejarah daripada Raja Laki Dende ini adalah raja pertama orang Tolaki yang memeluk Islam. Iya, pertama kali. Ya, sehingga jauh sebelum beliau ini memeluk Islam, raja-raja pendahulu dulu tidak ada makamnya, tidak dikuburkan. Dia dimasukkan di dalam gua seperti mirip dengan orang Tato yang sekarang ini. Ya, nanti kami setelah beliau ini masuk Islam, baru ada orang pertama orang Tolaki mengenal penguburan. Sehingga ada falsafah orang Tolaki bilang osua musinggala, oke, itu artinya kita dipisahkan oleh itu suatu alat untuk menggali tanah. Kan dulu kami tidak ada besi, cangkul, untuk ini hanya dari kayu yang dibentuk seperti ini untuk menggali tanah itu. Ya, sehingga inilah begini kondisi makam ini. Raja Laki Dende ini diislamkan oleh orang Tiworo Kepulauan, utusan daripada Sultan Buton. Ya, dari Sultan Buton. Ya, kebetulan dulu Sultan Buton itu kan lebih awal mereka memeluk Islam daripada kami di Kerajaan Konawe ini, khususnya orang Tolaki. Jadi kami mengenal Islam ini adalah atas utusan Sultan Buton mengutus beberapa orang dari Kepulauan Tiworo, mereka Labesi, Waudendoke dengan Lataripa untuk datang mengislamkan raja. Dan setelah dia memeluk Islam, maka Raja Laki Dende melarang mereka untuk pulang, lalu kemudian memberikan tanah di sana, di sebelah sana namanya Parauna, untuk mereka tempati sampai hari ini. Wow, jadi memang prosesnya agak panjang ya Pak? Agak panjang, ya. Boleh kita lihat-lihat nih Pak, seperti apa sih, bagaimana bentuknya makam Raja Laki Dende ini? Mungkin saya bisa diajak ke sana. Oke Pak, oke Mbak, silakan. Iya. Ini sudah makamnya ini, ya. Nah, nanti iya, untuk lebih detailnya barangkali kita masuk ke dalam. Masuk ke dalam lewat sana. Lewat di pintu sana. Iya, jadi kita bisa naik ke atas nih Pak? Bisa. Boleh ya Pak? Boleh. Oke. Iya. Kita naik ke atas dulu. Iya. Sampai di sini pengunjung ini boleh dia datang pegang ini batu. Ini apa Pak? Ini kayu atau apa nih Pak? Ini batu. Oh, batu. Iya, batu ini batu dipahat dalam bentuk seperti patung. Ya, oke. Ini menandakan bahwa ketika beliau menerima Islam, sisa-sisa daripada animisme masih ada. Oh gitu. Terbukti dengan di batu nisan ini. Cuman kalau kita buka ini nggak ada petugasnya ini. Oh ya, ini tidak apa-apa ya Pak, saya pegang Pak. Iya. Nah. Oh ya, terus ini kenapa bisa ada lebih dari satu nih Pak? Kemudian kenapa bisa dibungkus dengan kain putih itu?
Kenapa alasannya? Ya, kalau dia lebih dari 1, 4 itu kalau dalam bahasa Tolak itu Bisa kita namanya agak duduk nih, Pak? iya, Ya. iya. Namanya tambah kuku. Tambah kuku. Iya, tambah kuku. Tambah kuku. Artinya dia adalah seorang raja yang genap baik dalam keturunannya maupun dalam istilahnya pengakuannya terhadap rakyatnya. Nah, sehingga dia membawa perubahan Islam. Ya, sehingga kami kalau orang-orang meninggal dulu memang di 4 sudut itu dipasangkan batu. Nanti setelah sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, kenapa dibungkus dengan kain putih? Ini pertama agar batu itu tidak aus. Tidak aus? Iya, tidak aus artinya karena di panas terus supaya jangan pecah. Oh, itu gitu. untuk mengawetkan. Yang kedua, ini bagian dari simbol-simbol kepercayaan masyarakat. Ya, dengan membungkus kain putih di batu nisan itu, ya seperti ini ada hajat-hajatnya yang mereka ini ya. Nah, seperti juga di sudut-sudutnya itu. Iya, ada 5 ya Pak. Ini bisa disebut semua batu nisan 5-5-nya ya Pak ya? Iya, batu nisan. Kalau ini batu nisan pas induk makam, itu batu nisan di pinggir makam itu namanya tambah kuku. Nah, tambah kuku itu artinya penggenapnya daripada keturunan raja. Iya, kemudian kenapa bisa dibuat ini Pak, pundak berundak? Nah, pundak berundak itu yang pertama sesuai tingkatan bahwa raja itu harus senantiasa tinggi. Ya, tinggi sehingga makamnya juga ditinggikan dengan pundak berundak 4. Ya. Yang kedua bahwa raja itu dia adalah bagaikan dewa. Jadi dewa itu senantiasa berhubungan dengan dunia atas. Dunia atas ya. Sehingga ditinggikan. Oh iya, jadi ini 4 tingkatan ya Pak? Iya. 1, 2, 3. Oh iya ya. Kemudian memang sengaja dikasih batu-batu. Iya, ini batu-batu dari dulu sudah ada. Sudah ada. Terus ini kalau untuk para masyarakat luar yang mau datang berkunjung untuk silakan, bisa juga. Iya, kami buka. Kalau dulu hanya para penjabat-penjabat atau para bangsawan yang datang. Tapi sekarang karena ini maka kami berpandangan bahwa kita buka untuk umum. Ya dikunci saja supaya jangan orang sembarangan masuk kalau tidak ada ini ya. Karena kita khawatirkan biasa ada juga mencuri batu-batunya atau apa ya. Oh iya sih Pak. Iya ini sehingga kan kita harus lestarikan ini. Benar, memang harus dilestarikan. Kemudian kenapa nih bisa dibungkus kain putih juga nih pagar-pagarnya nih Pak? Bukan hanya ini pagarnya dibungkus kain putih itu dari pemerintah daerah supaya katanya jangan transparan dari luar kalau ada yang biar tidak langsung dilihat gitu ya luar ya. Kemudian itu bentuk penghargaan pemerintah daerah. Oh gitu, baik. Dan masyarakat pengunjung biasa kadang kalau ini diganti jadi ada juga dari pemerintah daerah, ada juga dari masyarakat yang biasa. Baik, selain itu lagi Pak, katanya di sini ada jejak masjid, mungkin bisa jejak masjidnya di sini ini kita sudah tidak bisa lihat kecuali jejak masjid di Meluhu itu masih ada. Kalau masjid pertama di sini konon di sana di Parauna namanya masjidnya dulu Salasa. Karena kami ini Una Aha ini pernah ditinggalkan orang. Oh gitu Pak. Setelah Raja Laki Dende mangkat, ibu kota kerajaan pindah di Anggaberi, maka kosonglah ini daerah Una Aha ini. Jadi tidak ada sama sekali penghuninya Pak ya? Tidak ada penghuninya. Biar satu ya Pak? Iya. Penduduk-penduduk ini nanti tahun 50-an setelah DITI. DITI itu pemberontakannya ke Harmusakai. Dia menuju ke sini, lalu masyarakat ini mengungsi dari hulu sungai, pindah ke sini. Oleh pemerintah itu diberikanlah tanah kerajaan ini untuk mereka tempati sampai sekarang ini. Jadi masyarakat pertama yang ada di sini setelah kosong ya? Iya. Luar biasa. Ya mungkin selain ini ada makam lain tidak Pak di sini? Ada di bawah. Ya makam permaisurinya juga ada di sebelah itu. Oh banyak ya Pak ya? Mungkin boleh deh saya mau lihat-lihat. Oke, kita ke sana yuk. Iya. Oke. Nah, kalau ini apa nih Pak? Ini makam juga. Oh, makam juga? Iya. Cuman ini artinya makam ini berserta dengan benda-benda kerajaan lainnya dibenamkan di sini. Ya, karena kenapa? Beliau raja ini kan tidak memiliki seorang putra, 2 permaisuri tidak memiliki
anak, sehingga pewaris kerajaan itu terputus ketika beliau ini. Nah, jadi ini ketika Islam datang itu 16 tahun beliau tidak langsung menerima. Ya. Nanti setelah genap 16 tahun syahadat dia terima, maka terjadilah pergeseran budaya, nilai budaya. Dulu itu kehidupan masih animisme, kehidupan suku Tolaki masih animisme, dan masih makan babi. Ketika beliau menerima Islam dengan setulus hati, maka ditinggalkanlah makan babi, lalu para keluarga bangsawan sudah mengikut jejak beliau bersahadat. Lalu kalau ada pesta kematian dulu sebelum Islam itu, pesta kematian itu ada seorang budak tumbal yang dibunuh untuk mengikut sertakan daripada tuannya. Nama budak keturunan dari tumbal-tumbal itu namanya Inulembe Ohe, keturunan daripada tumbal, pengorbanan itu namanya Inulembe Ohe. Tapi setelah Islam maka itu semua tidak ada, dihilangkan. Gantinya adalah hewan, kerbau atau sapi. Sehingga dalam pesta kematian orang Tolaki itu kita menyaksikan ada penyembelihan hewan. Itu sebagai daripada pergeseran budaya dari budaya animisme menjadi budaya Islam. Sehingga dalam pesta itu ada istilah makan, kita memberi makan kepada keluarga. Jadi genap 16 tahun baru menerima ajaran Islam di Tanah Konawe ini. Tanah Konawe. Luar biasa. Jadi memang sejarahnya luar biasa ya. Di sini juga banyak benda-benda peninggalan sejarah juga yang dikuburkan. Dikuburkan. Benar. Bukti lainnya adalah sebuah peninggalan Al-Quran yang ditulis tulisan tangan, kemudian menggunakan tinta yang kemudian jenis kertasnya. Itu adalah sebuah bukti fakta keras tentang proses Islamisasi. Dan bahkan beberapa tokoh-tokoh makam-makam yang bercorak Islam yang menggunakan nisan itu tokoh-tokoh ulama seperti Opu Daeng Mapuji di Sampara itu masih ada makamnya. Kemudian Labesi juga ada. Itu adalah tradisi penguburan. Itu menandakan bahwa sudah Islam. Ada nisan, kemudian makam-makam itu memiliki jirat, kemudian menghadapnya itu berdasarkan tradisi Islam. Tapi memang di sebagian situs lain yang kita temukan ada memang penguburan yang tidak sesuai tradisi Islam, menghadap ke arah misalnya selatan. Pemirsa, selain makam Raja Laki Dende, ternyata masih banyak bukti-bukti peninggalan sejarah masuknya Islam di Tanah Konawe ini. Nah, seperti apa saja bukti-bukti peninggalan sejarah itu kita bisa lihat di sebelah kanan kita nih Pak ya. Ada kubah masjid berbentuk guci ya? Mungkin kita bisa lihat dulu ya, seperti apa. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, sejarahnya seperti apa. Jadi seperti ini. Jadi ini kubah masjid pertama di Meluhu Tanah Konawe. Masjid pertama ya? Jadi ketika Islam masuk, mereka membuat masjid. Jadi masjid itu kan berbentuk seperti pundak berundak ke atas. Pas di puncaknya itu ditutupkan dengan
Guci, inilah. Di atasnya ya Pak ya? Iya, di atasnya. Ini sekitar tahun 1700-an. Ya. Jadi ketika Jepang datang, lalu diadakan pemboman di kampung Konawe ini. Termasuk di masjid juga? Iya, di masjid. Maka masjid itu roboh, Guci ini tidak pecah. Inilah yang diambil oleh masyarakat sini dan dikeramatkan, sehingga kalau dalam bentuknya senantiasa ditutup pakai kain putih. Ya, kain putih, karena ada dikeramatkan oleh masyarakat karena dia memiliki nilai sejarah penting bagi generasi muda Tolaki di Tanah Konawe yang masa mendatang. Luar biasa. Ya. Kemudian selanjutnya ada apa lagi? Ya, selanjutnya ini ada Al-Quran, tapi Al-Quran ini belum tua, tidak terlalu tua, tetapi mereka gunakan dalam mengaji di masjid sana. Ini sekitar tahun 1930. Ya, cukup lama ya? Iya, sudah cukup lama. Ya, tapi masih agak ini ya, Pak, ya, masih agak bagus. Ya, karena kita pelihara dengan bagus. Iya, betul. Iya. Dirawat dengan baik juga. Iya, ini. Ya. Ini cuma sampulnya saja agak rusak ya, Pak? Ini dibawa oleh imam masjid pertama yang namanya Pesa, makamnya di sana. Pesa itu orang Banjar, Bugis Banjar. Dia datang menetap di sini lalu mengajarkan Islam di sini. Iya. Nah, ini dan selanjutnya ini ada batu asa untuk mengasah. Ini sebelum Islam datang. Nah, ketika ada seorang raja atau bangsawan meninggal, untuk menjadikan seseorang itu tumbal, maka di sini diasah itu parangnya. Oh, ya lebih tajam ya, Pak ya? Iya, supaya katanya masih agak kuat nih, Pak. Iya, kalau diasah di situ dia tidak merasakan sakitnya itu penderitaan maut ketika dia ditebas. Nah, ketika Islam datang dilaranglah, maka ini tinggal kami simpan ini sebagai kenangan saja. Ya, artinya bukti sejarah untuk anak cucu kami bahwa terjadinya pergeseran nilai dari tidak Islam menjadi Islam. Iya. Nih. Kemudian di antara ketiga bukti peninggalan sejarah ini yang paling lama yang mana, Pak? Yang paling lama ini. Ini yang pertama, batu. Baru Guci, ya, baru ini Al-Quran. Iya. Ini. Semoga ini tetap selalu dilestarikan ya, Pak. Iya, kami berdoa. Kami minta doa. Sekarang orang-orang Tolaki mereka sadar dan mencoba memasukkan anak-anak mereka di pondok pesantren. Karena apa? Kita sadar bahwa akar daripada kemajuan Islam adalah ilmu dan pendidikan. Pemirsa, adanya makam Raja Laki Dende yang merupakan Raja Konawe yang pertama kali memeluk agama Islam, kemudian penemuan Al-Quran tua sebagai media syiar Islam, dan juga beberapa bukti-bukti lainnya menunjukkan bahwa adanya jejak-jejak peninggalan sejarah masuknya Islam di daerah ini. Demikianlah Jejak Islam kali ini. Saya Vita Mauris mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari harapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.